Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali pada malam hari ini di dalam siaran online GKBC Bekasi, di mana pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dengan metode BGA, baca gali Alkitab, dan kemudian juga nanti di akhir dari siaran ini, persekutuan ini, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat kita kepada Tuhan. Baik, sebelumnya kita akan berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan untuk kita semua, sehingga kita boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, dan boleh mengubah kehidupan kita, mengubah hati kita menjadi lebih baik lagi, seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini Engkau boleh mempertemukan kami kembali di dalam siaran online ini, di dalam pendalaman Alkitab GKBC Bekasi. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang memimpin rangkaian dari awal sampai akhir acara ini. Biarlah berjalan seturut dengan pimpinan Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan, dan terlebih untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti siaran ini di rumah masing-masing. Kiranya juga Tuhan yang hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga Engkau yang boleh bekerja di dalam hati setiap kami. Firman-Mu boleh mengubah kami, dan kami juga boleh meresponinya dengan tanggung jawab dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sajalah yang boleh memimpin setiap kami jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti yang sudah kita mulai minggu lalu, di mana kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, melihat apa yang sebenarnya disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan tersebut. Karena biar kita juga tidak berfokus hanya kepada mukjizat itu saja, tetapi kita boleh melihat pengajaran-pengajaran apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus kerjakan tersebut. Nah, terlebih dahulu kita akan membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama, ya, dari Matius 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Ya. Kita akan baca, Bapak Ibu juga boleh bisa mengikutinya ya. Matius 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, jadi ini adalah
bagian dari salah satu dari mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam BGA sendiri ada 3 langkah. Nah, kita akan memulai ya. Langkah yang pertama, apa yang kubaca. Jadi perikop yang kita baca ini apa? Jadi kita harus tahu apa yang kita baca sehingga kita boleh mendapatkan apa maksud dari teks yang disampaikan kepada kita. Nah, jadi apa yang kubaca. Nah, jadi perikop Matius 8 ayat 5 sampai 13 ini adalah salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana pada saat itu banyak orang yang terus mengikuti Tuhan Yesus ya, entah itu mendengarkan pengajaran yang ia sampaikan atau juga hanya sekedar ingin melihat mukjizat atau ingin mengalami mukjizat. Nah, salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah di mana ia melakukan mukjizat tanpa bertemu dengan pasiennya, tanpa menyentuh pasiennya. Nah, ini yang menarik. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat ini dari jarak jauh ya, tanpa bertemu dengan orang yang sakit tersebut. Jadi kisah mukjizat ini diawali dengan adanya seorang perwira Romawi, seorang prajurit Romawi yang datang untuk meminta supaya Yesus menyembuhkan hambanya, supaya Yesus menyembuhkan salah seorang hamba yang ada di rumahnya. Nah, kemudian yang menariknya adalah bahwa sebenarnya orang Romawi tidak disukai oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Romawi menjajah orang-orang Yahudi. Jadi siapa sih yang senang dengan penjajah gitu ya? Apalagi prajurit tentaranya begitu ya. Mereka yang langsung bekerja, terjun ke lapangan, ya kemungkinan besar sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga tidak menyukai pemungut cukai, meskipun itu adalah sesama bangsa mereka. Tetapi mereka dianggap sebagai orang yang bekerja untuk kekaisaran Romawi. Nah, jadi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Tetapi yang menarik, perwira Romawi ini, ya tentara Romawi ini datang mencari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Dan kita bisa melihat ya, di dalam bagian yang lain juga, Injil yang lain dicatat kisah ini di dalam Lukas, dan kita bisa melihat bahwa ternyata perwira ini atau prajurit Romawi ini adalah orang yang berbeda dengan orang Romawi lainnya. Ternyata dia adalah orang yang sangat disukai oleh orang-orang Yahudi justru. Dan ternyata di sana dicatat bahwa ia justru berbuat baik kepada orang Yahudi, bahkan ia mendukung pendirian Bait Allah, dan kemungkinan juga dia ini adalah orang yang orang non-Yahudi yang sudah masuk di dalam agama Yahudi gitu ya, yang mengikuti ibadah orang Yahudi walaupun ia tidak bisa masuk di dalam pelatarannya ya. Jadi kemungkinan orang ini juga adalah orang yang sudah mengenal Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi. Nah, sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu justru menyarankan Yesus. Kalau kita misalnya baca di dalam bagian yang lain ya, di dalam Lukas 7, justru mereka meminta Yesus untuk pergi ke sana. Dan mereka menceritakan sebenarnya siapa perwira ini. Nah, ternyata respon yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah respon yang baik. Justru Tuhan Yesus mau datang ke rumah orang tersebut untuk menyembuhkan hamba dari perwira tersebut. Nah, ini yang menarik saudara. Ya, bagaimana Mesias, orang Yahudi, lebih tepatnya lagi, lebih dipersempit lagi, datang ke rumah orang non-Yahudi. Nah, ini juga adalah satu hal yang tidak biasa pada saat itu ya. Ke rumah orang non-Yahudi dianggap sebagai pengkhianatan gitu ya, dianggap sebagai orang berdosa. Karena orang non-Yahudi
pemungut cukai, dan lain sebagainya. Itu adalah musuh dari bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Dan bagaimana ketika Yesus misalnya makan bersama dengan mereka, dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang yang seperti itu, akan dihujat, akan dicibir oleh orang-orang Yahudi, apalagi oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi gitu ya. Nah, apalagi ini pergi ke rumah orang non-Yahudi, pergi ke rumah musuh. Tetapi di sini Tuhan Yesus itu menunjukkan satu hal kepada mereka ya. Menunjukkan bahwa Mesias datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi justru ia juga datang untuk orang-orang non-Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini menganggap diri sangat eksklusif ya. Menganggap diri bahwa Mesias itu hanya datang untuk mereka. Dan jika Mesias yang ada di depan mereka yaitu Yesus Kristus pada saat itu, maka mereka menganggap bahwa itu adalah milik mereka, bukan untuk orang lain, bukan juru selamat untuk orang lain, bukan juru selamat untuk bangsa lain. Nah, di sini Tuhan Yesus menunjukkan dengan ia datang kepada non-Yahudi, ke rumah orang non-Yahudi, ia menunjukkan bahwa ia juga datang menyelamatkan orang-orang non-Yahudi, atau lebih tepatnya lagi menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, ini yang ingin hendak ditujukan oleh Tuhan Yesus, bahwa ia juga berbelas kasih kepada orang-orang non-Yahudi. Ia juga menjawab doa permohonan dari orang-orang non-Yahudi. Nah, kita melihat selanjutnya ya, reaksi yang diberikan oleh perwira ini. Nah, tetapi perwira ini berkata, mungkin karena ia tahu ada tradisi yang seperti ini di dalam bangsa Yahudi, dan juga ia merasa diri tidak layak. Ia adalah bukan orang Yahudi, tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak layak menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Sehingga ia berkata bahwa Tuhan tidak perlu datang ke rumah saya, engkau tinggal memberi perintah saja, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi ia meminta Tuhan Yesus hanya memberikan perintah saja nih. Kenapa? Karena yang menarik di sini ia memberikan satu pengandaian ya. Dia berkata, aku ini adalah seorang bawahan dari petinggi-petinggi kekaisaran Romawi, bawahan dari raja-raja Romawi. Sebagai bawahan, ia hanya tinggal mengikuti setiap perintah dari atasannya. Apa yang disampaikan atasannya, ia akan ikuti. Disuruh pergi, ia akan pergi. Disuruh datang, ia akan datang. Disuruh berperang, ia akan berperang. Karena ia berada di bawah otoritas dari raja-raja. Tetapi dia juga adalah pemimpin dari beberapa tentara di bawahnya, dari beberapa pasukan di bawahnya. Sehingga ketika ia juga menyuruh bawahannya itu untuk datang, maka bawahannya akan datang. Ketika ia menyuruh bawahan atau pasukannya itu untuk pergi, maka mereka akan pergi. Karena ia juga memiliki kuasa atas mereka. Ia memiliki otoritas atas mereka. Nah, ia mengambil pengandaian tersebut dengan kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi, Tuhan, engkau tinggal ngomong saja, maka akan terjadi. Jadi di sini kita bisa melihat ya, bagaimana non-Yahudi ini, bagaimana perwira ini melihat akan otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dia mengambil pengandaian yang seperti itu. Jadi di sini ia melihat bahwa Yesus itu adalah raja dari orang-orang Yahudi, raja dari bangsa Yahudi. Berarti raja itu memiliki kuasa, raja itu memiliki otoritas, dan termasuk otoritas di dalam memberikan kesembuhan kepada hambanya itu. Jadi Tuhan Yesus hanya tinggal memberi perintah saja, tidak perlu datang, hanya memberi perintah saja, maka akan sembuh. Padahal biasanya seorang tabib atau seorang healer, kalau ia mengobati pasiennya, ia harus datang menghampiri pasiennya untuk tahu apa yang terjadi, apa sakit yang dialami. Atau paling tidak, ia akan memberikan obat, atau misalnya jimat-jimat lah dan lain sebagainya, biasa gitu ya. Para dukun melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi di sini
perwira ini percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang melebihi para tabib-tabib, para tukang penyembuh pada saat itu. Ia percaya bahwa hanya dengan Tuhan Yesus memberikan perintah saja, maka hambanya tersebut akan sembuh. Kita bisa melihat di ayat yang ke-8 ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, di sini dia bisa mempraktekannya, mendemonstrasikan apa artinya percaya akan kuasa Tuhan. Ia percaya akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, ini juga selaras dengan apa yang dicatat di dalam Yeremia 23 ayat 23. Bagaimana pada saat itu Tuhan ngecam orang-orang Israel pada saat itu, apalagi pada saat itu juga munculnya para nabi-nabi ya, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Nah, di sana Tuhan Yesus itu di sana firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 23 ayat 23, "Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat?" Demikianlah firman Tuhan. "Dan bukan Allah yang dari jauh juga." Jadi, masakan si aku ini hanya Allah yang dekat saja. Sehingga kenapa umat Tuhan itu, umat Allah, dilarang membuat patung? Karena hanya membatasi, Tuhan itu hanya terbatas di dalam ruang dan waktu. Sehingga Tuhan itu melarang umatnya untuk membuat patung, apalagi menyembahnya. Karena Dia bukan Tuhan yang terbatas, Dia bukan hanya Tuhan yang ada dari dekat saja, tetapi Ia juga Tuhan yang dari jauh juga. Gitu loh. Sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan di mana saja. Tidak harus di satu tempat, tidak harus menghadap satu benda untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita bisa berdoa kepada Tuhan dari mana saja. Gitu. Dan khususnya perwira ini mendemonstrasikan imannya seperti ini. Dan akhirnya ia mendapatkan reward dari iman yang ia tunjukkan tersebut. Tuhan Yesus takjub dengan iman orang ini. Bahkan ia berkata, "Aku tidak pernah menjumpai iman yang seperti ini dari orang Yahudi." Kata heran di sini bukan berarti Tuhan Yesus itu seperti kita herannya gitu ya, wow, tidak tahu gitu. Tidak, tetapi di sini lebih kepada pujian. Keheranan Tuhan Yesus di sini adalah memberikan pujian atas iman dari perwira ini yang jarang-jarang ditemui dari orang-orang Yahudi. Di dalam Injil jarang sekali kita menemukan Tuhan Yesus memuji iman dari orang-orang Yahudi khususnya gitu ya. Tetapi di dalam Injil juga mencatat justru Tuhan Yesus itu memuji iman dari orang-orang non-Yahudi. Yang pertama misalnya adalah iman dari perwira ini ya, non-Yahudi. Nah, kemudian yang kedua adalah iman dari perempuan Siro-Fenisia. Masih ingat ya? Bagaimana Tuhan Yesus memuji iman dari perempuan Siro-Fenisia. Nah, jadi hal ini sangat penting juga dicatat di dalam Alkitab sebenarnya untuk menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa keselamatan itu datang untuk seluruh umat manusia. Bahwa Mesias datang untuk orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Sehingga Tuhan Yesus itu memberikan perintah sebelum Ia naik ke surga, pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi kenapa juga penting sekali Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat untuk orang-orang non-Yahudi dan juga dicatat di dalam Injil. Bagaimana secara khusus mereka memiliki tempat di dalam firman Tuhan. Nah, kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi. Hamba dari perwira tersebut jadi sembuh. Dan pastinya saya percaya nama Tuhan dipermuliakan di sana. Nah, jadi saudara, ini perikop yang kita baca nih. Jadi perikopnya seperti ini. Nah, kemudian kira-kira pesan apa yang kita dapat dari perikop ini?
Saudara juga bisa merenungkannya ya. Kira-kira pesan apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari perikop ini? Beberapa hal yang saya ingin sharingkan untuk kita semua adalah bahwa dari perikop ini kita diberikan satu pesan tentang iman. Kembali saya berbicara tentang iman. Kenapa? Karena hidup kita itu adalah hidup karena iman sebenarnya. Sehingga itulah yang terus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Itulah yang terus kita demonstrasikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat apa artinya iman di sini. Iman di sini artinya mengakui akan kuasa Tuhan. Bagaimana perwira ini percaya Tuhan itu memiliki otoritas, Tuhan itu memiliki kuasa, maka ia sanggup melakukan apa saja, bahkan hanya dengan berkata saja, maka bisa terjadi. Sebagaimana ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Tuhan tinggal berkata, Tuhan tinggal berfirman, dan terjadilah. Perwira ini memberikan contoh tadi dirinya sebagai bawahan dan dirinya juga sebagai atasan kepada beberapa orang. Nah, kemudian contoh yang lainnya adalah CEO, atasan, presiden di perusahaan misalnya gitu ya. Kan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kuasa, orang-orang yang memiliki otoritas. Mereka tinggal bilang A kepada bawahannya, maka bawahannya itu akan melakukannya. Mereka tinggal mengatakan lakukan ini, maka orang-orang di bawahnya akan melakukannya. Apalagi Tuhan pemilik hidup ini. Apalagi Tuhan yang baik. Ya pasti melakukan hal-hal yang baik kepada kita. Seperti yang dicatat di dalam Yeremia 11 ayat 29. Bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Artinya bahwa ketika Tuhan melakukan sesuatu, memberikan perintah terhadap sesuatu, maka itu adalah untuk kebaikan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita percaya terhadap kuasa Tuhan tersebut? Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu memiliki kuasa, Tuhan itu memiliki otoritas di dalam kehidupan kita? Kalau kita percaya akan hal tersebut, maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa sih perwira ini begitu percaya akan kuasa Tuhan? Apakah ini iman seperti iman orang yang lagi berjudi gitu ya, lagi taruhan antara menang atau kalah? Tentu saja tidak ya, bukan iman yang seperti ini yang ditunjukkan oleh perwira ini. Kenapa? Karena dari respon Tuhan Yesus kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memuji iman dari perwira ini. Kita percaya Tuhan itu Maha Tahu. Jadi kalau misalnya perwira ini berbohong atau sedang berjudi dalam tanda kutip imannya, maka Tuhan Yesus pasti akan mencelanya. Tuhan Yesus pasti akan menegurnya gitu loh. Nah, tetapi kita bisa melihat di sini bahwa perwira ini menunjukkan iman yang benar, sehingga Tuhan Yesus memuji dan iman dari perwira ini. Dari mana ia bisa mendapatkan iman yang sebegitu yakinnya? Bagaimana ia begitu percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas, memiliki kuasa? Saya percaya sekali bahwa iman yang seperti ini muncul dari pengenalan akan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua yang diingatkan kepada kita adalah bahwa kita diingatkan untuk tidak meragukan otoritas dari Tuhan. Tidak meragukan kuasa dari Tuhan untuk kita. Ya. Kalau kita percaya akan otoritas Tuhan, kalau kita tahu akan kemahakuasaan Tuhan, maka sebagai anak-anak Tuhan, itu juga menjadi penghiburan bagi kita, penghiburan yang menguatkan kita. Karena sekarang kita sadar, kita tahu bahwa kehidupan kita dan dengan segala apa yang terjadinya, itu terjadi di dalam kendalinya Tuhan. Terjadi atas kendalinya Tuhan. Berada di dalam kuasanya Tuhan. Nah, itu
pasti akan menjadi penghiburan, akan menjadi kekuatan bagi kita. Karena ternyata kita itu berada di dalam kendali Tuhan. Kita tidak berada di luar Tuhan, tetapi kita berada di dalam Tuhan, dan itu artinya bahwa segala sesuatunya yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi itu pun pasti Tuhan memiliki rencana-rencana yang indah. Nah, jadi itu menjadi penghiburan bagi kita justru. Bukan menjadi alat bagi kita untuk mencela Tuhan yang kita miliki. Di mana otoritas Tuhan, di mana kuasa Tuhan. Bukan alat bagi kita untuk menyalahkan Tuhan jika ada pergumulan berat terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya justru menjadi penghiburan bagi kita. Karena jika kita sudah berada di dalam tangan Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan, jika Tuhan sudah ada di pihak kita, siapa musuh yang bisa melawan kita? Enggak ada. Jika kita sudah berada di dalam genggaman Tuhan, maka hidup kita itu aman, terkendali. Meskipun ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, tetapi di sana ada kuasa Tuhan yang memulihkan, ada kuasa Tuhan yang memberkati, ada kuasa Tuhan yang menguatkan. Kita sekali lagi percaya bahwa di dalam Tuhan, di dalam genggaman Tuhan, Tuhan pasti memiliki rencana-rencana yang indah. Dan di sana dikatakan bahwa rancangan damai sejahtera. Jadi kembali diingatkan kepada kita saudara. Dan mari di poin yang ketiga, mari kita melakukan apa yang diingatkan kepada kita tersebut. Di mana kita bersyukur ya, bersyukur untuk iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita sampai saat ini loh. Jika kita melihat perjalanan kehidupan kita, ada pergumulan-pergumulan, apalagi di tengah pandemik ya, di waktu yang penuh dengan hal yang tidak pasti ini, kapan corona berakhir, kehidupan masalah-masalah ada, usaha tidak berjalan seperti yang diinginkan. Bersyukur loh kepada Tuhan jika sampai saat ini kita masih boleh terus percaya kepada Tuhan. Iman kita boleh terus teguh kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk iman yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan mari kita juga mengaku dosa di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Jika juga terkadang kita meragukan Tuhan, terkadang kita melakukan dosa karena kita meragukan akan kuasa Tuhan, menyalahkan Tuhan terhadap setiap apa yang terjadi, karena terkadang kita sulit melihat hal-hal yang seperti ini. Mari kita mengaku dosa, memohon Tuhan mengampuni kita juga. Karena saya percaya Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang pengampun, penuh kesabaran, berlimpah kasih, setia. Dan mari di dalam kehidupan kita, mari kita juga mempraktekkan, mendemonstrasikan iman yang seperti ini. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya di dunia ini, Ia masih menemukan iman di antara kita. Nah, jadi demikianlah saudara, renungan ini, baca gali Alkitab ini. Nah, kiranya kita juga boleh terus diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan iman kita boleh semakin diperteguh di dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mengakhirinya di dalam doa, saya mengajak saudara sekalian untuk berdoa syafaat sejenak ya. Kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Nah, yang pertama mungkin seperti yang kita tahu ya, terjadi ledakan yang cukup dahsyat di Lebanon sana. Nah, kita berdoa untuk pemulihan di daerah di sana. Kita berdoa biarlah pemerintah juga boleh bekerja dengan cepat sehingga keadaan di sana boleh pulih, karena kita tahu banyak sekali kerugian yang terjadi, rumah-rumah yang hancur, dan juga pasti ada dampak-dampak psikologi terhadap orang-orang di sana, bahkan beberapa dampak-dampak atau efek-efek dari ledakan tersebut yang mungkin akan terjadi gitu ya, mengakibatkan sakit penyakit dan lain sebagainya. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang menunjukkan belas kasih-Nya, memberkati, memulihkan
keadaan di sana, di daerah Libanon. Yuk, mari kita berdoa untuk peristiwa ledakan yang terjadi di Libanon, dan biarlah Tuhan Yesus saja yang boleh memulihkan keadaan di sana. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami umat-Mu Tuhan bersatu hati untuk peristiwa ledakan yang terjadi di Libanon sana. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Setelah ledakan ini terjadi, Tuhan, banyak sekali dampak-dampak yang terjadi, banyak kerugian yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar ledakan di sana ya Tuhan. Dan juga mungkin banyak anak-anak, orang-orang yang mengalami trauma. Dan kami pada malam hari ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di sana. Kiranya juga Tuhan, Engkau yang menyatakan belas kasih-Mu kepada mereka, Engkau yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh melewati hari demi hari pasca ledakan ini bersama dengan Tuhan. Engkau yang menguatkan mereka Tuhan, dan Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Untuk mereka yang mengalami trauma, ketakutan, kiranya Engkau yang hadir secara khusus di dalam hati mereka Tuhan, menghiburkan, memulihkan keadaan mereka. Dan kiranya juga para tenaga medis boleh memberikan bantuan untuk mereka ya Tuhan, boleh memberikan bantuan, khususnya bantuan secara psikologis, memulihkan akan keadaan mereka. Dan juga untuk pemerintah di sana, biarlah mereka boleh bekerja dengan cepat, menolong pemulihan daripada keadaan wilayah yang terkena dampak daripada ledakan ini. Dan biarlah juga orang-orang yang bertanggung jawab terhadap ledakan ini, kiranya mereka juga boleh memberikan tanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban yang baik ya Tuhan, ya setimpal dengan apa yang terjadi saat itu, sehingga mereka juga nantinya boleh memikirkan hal-hal yang dapat dilakukan sehingga hal yang seperti ini tidak terulang kembali. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, lindungi dan jauhkanlah mereka Tuhan. Sekiranya ada dampak-dampak dari ledakan ini, mungkin efek-efek yang lainnya, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang menjauhkan mereka semua dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan khususnya di tengah pandemik COVID-19 ini juga Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menjaga kesehatan mereka, kekebalan tubuh mereka. Kiranya Tuhan yang menjaga dan memberkati. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang berikutnya kita berdoa untuk masa-masa pemulihan daripada COVID-19. Meskipun masih belum ditemukan vaksin, ya meskipun ada banyak isu yang beredar, tetapi satu sisi pandemik ini terus ada, COVID-19 ini masih mewabah. Tetapi pergumulan atau dilema yang dialami oleh bangsa kita khususnya adalah juga masalah perekonomian, gitu ya. Bahwa perekonomian juga harus terus berjalan, sehingga terkadang terjadi dilema apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan belas kasih-Nya, dan kiranya juga setiap kita warga negara Indonesia, anak-anak Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di tengah pandemik ini? Pastinya kita harus terus menjaga protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, sehingga juga boleh membantu mencegah mewabahnya COVID-19 ini. Dan kita berdoa di masa-masa pemulihan dari perekonomian ini, kita terus berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga tidak henti-hentinya berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk masa-masa pandemik ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa rencana Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika Tuhan juga sudah menyatakan kehendak-Mu, maka kami juga percaya bahwa pandemik ini akan berlalu dari bangsa kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau saja yang menyatakan belas kasih-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang masih tidak pasti ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menyatakan kuasa-Mu untuk bangsa kami di dalam setiap pergumulan-permasalahan yang dialami oleh bangsa kami di tengah pandemik ini.
pergumulan akan perekonomian, masalah perekonomian khususnya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini adalah pergumulan yang dialami oleh bangsa kami saat ini. Banyak sekali sektor-sektor di dalam perekonomian ini Tuhan yang mengalami pergumulan, mengalami kemunduran. Kiranya Tuhan, Engkau yang menguatkan setiap kami masyarakat Indonesia ini melewatinya bersama-sama. Engkau yang menguatkan dan juga Tuhan yang membukakan jalan untuk setiap pergumulan yang dialami ini. Engkau yang membukakan jalan sehingga setiap masyarakat Indonesia juga Tuhan boleh melakukan hal-hal yang tidak mencelakakan atau tidak justru membuat wabah ini semakin meluas, tetapi dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga COVID-19 ini juga Tuhan boleh semakin tidak mewabah, tidak menyebar, tidak menular kepada orang lain. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat-Mu kepada setiap kami masyarakat Indonesia ini, sehingga kami boleh memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kesehatan, memberkati setiap kekebalan tubuh kami ya Tuhan. Kiranya dengan hal itu juga kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Dan Engkau yang memberkati pemerintah kami di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Engkau yang menguatkan pemerintahan Presiden Jokowi dan jajarannya. Kiranya Tuhan yang juga memberkati mereka, memberikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat di tengah pandemik ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di akhir doa ini kita akan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja-gereja yang akan memulai ibadah offline, dan khususnya juga GKBJ Bekasi akan memulai ibadah offline minggu lusa, hari Minggu besok. Dan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah ibadah ini bergereja ya, seperti biasa kembali bergereja, biarlah boleh berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan, dan juga pastinya memperhatikan setiap protokol yang diberikan oleh pemerintah. Dan kiranya kasih karunia Tuhan saja yang boleh melindungi dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah di gereja pada hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di akhir doa kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja-gereja yang akan memulai melaksanakan kembali ibadah di gedung gereja. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan, sehingga rangkaian ibadah yang dilaksanakan kembali di gereja boleh berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan kiranya juga gereja-gereja-Mu Tuhan boleh memperhatikan setiap protokol yang diberikan oleh pemerintah, sehingga itu juga boleh mencegah akan penularan daripada virus COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir juga boleh diberkati oleh ibadah ini, puji-pujian kebenaran firman Tuhan, dan juga setiap rangkaian ibadah ini semua boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau yang memberkati jemaat-Mu, kesehatan, dan juga setiap fasilitas yang digunakan. Mungkin juga ada yang masih online. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap fasilitas yang dipakai, sehingga boleh berkenan dipakai Tuhan untuk melayani Engkau, melayani jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami juga kembali diingatkan untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada otoritas Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan kami. Dan kami memohon kepada Tuhan belas kasih-Mu, Roh Kudus-Mu lah yang Engkau yang terus bekerja di dalam hati kami, memimpin kami, sehingga kami juga boleh terus ada dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, demikianlah rangkaian siaran online pada malam hari ini, dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus terus ada di dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.